sampai Gombel apa? Ada tahu ya? Enggak, dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk memang untuk apa bekal kita untuk nantinya itu kita harus berbuat sesuatu amalan yang baik. Tapi kadang-kadang itu kita tuh merasa ragu-ragu, bener nggak ya ini, bener nggak ya, misalnya saya ngasih ini berkenan nggak ya, misal seperti itu tuh bagaimana Pak kita menyikapi agar kita itu nggak ragu-ragu gitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Jadi ada satu keraguan ya hatinya. Iya. Contohnya misalnya contohnya ragu-ragu dalam apa? Misalnya ada orang minta bantuan gitu ya Pak, terus kita memberi, tapi ya Di tengah orang. ya kan ngapusi lah yo gitu loh Pak. Itu kan termasuk kita itu nggak mantap ya dalam kita memberikan sedekah misalnya, kita nggak mantap. Bagaimana Pak sikapnya? Bagaimana ini seharusnya bagaimana? Ya. Matur suwun. Ya, itu sikap yang sama mungkin dilakukan kita semua ya. Kalau kita naik mobil buka kasa itu di perapatan jalan itu kan banyak meminta-minta ya, meminta-minta yang banyak kita nggak serap. Nah, apakah nggak serap itu bisa menyebut kita nggak ikhlas ya. Jadi kita niatkan saja Bu, ketika ada orang minta-minta itu toh rezeki kita melebihi ya dari mereka. Maka kalau ibu-ibu, bapak besaran keluar kota, siapkan uang 2.000 yang banyak, 5.000 yang banyak gitu. Terserah pokoknya kita kasihkan, biar kita memberi sedekah. Kalau dia ternyata menipu ya, menipu penampilannya seperti itu, ternyata orang itu misalnya mampu ya, itu berarti pertanggung dia pada Allah. Karena orang minta itu kan dicaci ya, dibenci oleh Allah dan Rasul. Kita lihat, kita saksikan beberapa jalan itu ya. Saya pernah menyaksikan kita berhenti itu ternyata mereka itu berpakaian pelintir. Naik motornya bagus, motornya mungkin lebih bagus dari motornya siapa ya? Mas Fadlan lebih bagus motornya, lebih bagus motornya Pak Mandi yang Thailand. Itu bagus motornya, ya. Magic bagus itu, kemudian dia batas mengeluarkan mengeluarkan jubahnya, topengnya dikeluarkan dipakai. Ini berarti menipu ternyata. Dia mampu. Maka dia dikatakan orang yang malas. Allah tidak suka orang yang malas minta-minta seperti itu. Sehingga kalau kita ngasih itu rasanya rada over gitu, rada ikhlas. Ya. Wajar Bu ya, wajar betul wajar. Cuman kita ini kan statusnya kan orang yang berlebih ya, berlebih dalam rezeki dari Allah ya. Mungkin mereka tuh fakir tuh dalam arti batin berarti fakir hatinya ya. Ada orang kita tahu di media sosial beredar ibu-ibu yang pakai giwang sulung mau gelang banyak, naik mobil bagus, kira-kira 500 meter dari tempat pembagian bansos, bansos dia termasuk bansos dan semua dipradari itu masuk tas dia ikut antri bansos. Ini sebenarnya ini sah nggak seperti itu? Dia menipu, banyak haknya orang miskin diambil oleh orang yang kaya begitu. Itu nggak boleh sebenarnya tuh, menyalahi kan? Karena yang namanya apa ya, sedekah, sedekah infak. Zakat itu kan sebenarnya sudah dibagi Allah ya. Jadi kalau kita membersihkan diri, berarti kita ini termasuk orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka sekali lagi janganlah kita seperti itu. Jadi kalau kita nggak mantap ya jangan berikan. Kita mau mantap berarti ya belum. Kalau nggak mantap nggak usah. Ya nggak mantap. Tapi kalau kita mantap, pokoknya dia tuh bantu. Perkara itu dia tuh nggak baik, menipu atau mengelabui itu, ada proyek apa tuh pesantren macam-macam
itu hanya rekayasa, itu dia bertanggung jawab pada Allah. Ya. Karena berani berkata dia kalau mau tahu wal hayata liya berlaku asal anak kita diuji untuk beramal baik. Program itu diuji Allah. Jadi aku perlu tentang untuk seperti yang dijelaskan Bapak tadi itu kita tentu juga sebenarnya udah tahu juga nih. Cuma kadang bagaimana tanggung jawab kita sebagai muslim untuk memberi pendidikan kepada mereka. Jadi kalau kita ngasih terus ya juga tiap hari di perempatan di situ dia tambah bermalas di situ gitu. Makanya saya kadang-kadang juga dilema, kadang-kadang mau tak kasih enggak, ya tak kasih enggak, tak kasih. Itu sebenarnya kalau ya sebenarnya kita ikhlaskan nanti itu tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai muslim untuk memberi pendidikan kepada mereka? Ya, social responsibility ya, maksudnya Bu, adalah social responsibility, bagaimana tanggung jawab sosial kita terhadap orang seperti itu. Mestinya apa itu pemerintah itu kan ada aturan ya. Kalau sekarang coba kita lihat ya, Gubernur Jawa Barat itu sekarang ada orang minta di sana itu mau diambil semua ya Pak saya. Pak Deddy Mulyadi itu diambil semua yang minta didata, dimasukkan markas, dibina, dicatat mana-mana, terus dikasih pekerjaan, dilatih masing-masing. Itu Deddy Mulyadi bagus kan Bupati, Gubernur dia semua Gubernur ya, dulu Bupati sekarang meskipun dia juga seorang konten, seorang YouTuber konten. Jadi setiap apa yang dirilis itu sebenarnya direkam masuk YouTube dan dari akumulasi subscriber itu dia dapat uang ya. Contohnya seperti dari Corbuzier itu sebulan itu bisa berapa sekitar 600 juta gitu. Dan 600 juta itu bisa untuk buat apa saja itu, untuk manusia. Pak Deddy juga begitu. Anies Baswedan, Ustadz Hidayat, Andi Hidayat, terus Abdul Somad, semua YouTuber semua itu. Jadi kalau sudah mulai pendapatan yang besar, dia bisa berbuat apa saja untuk manusia atau yang baik. Ya, dan kali itu jadi kita tanggung jawab sosial kita yang kalau kita sempat nggak memberi semuanya, mungkin itu banyak pendidikan ya, banyak semuanya. Cuman ada juga orang-orang yang katakan daerah dunia itu akhirnya merusak mobil, rusak motor, nyuri macam-macam gitu ya. Coba dilematis kan, coba dilematis. Oke, jadi tanggung jawab kita semua lah gitu ya, tanggung jawab semua. Belum? Ya, bisa waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz, di mana hari kemarin, hari ini, dan hari esok itu suatu hal yang tidak bisa diulang ya. Di waktu itu kalau sudah berlalu ya sudah. Kita teringat dengan surat Al-Asr, di mana disebutkan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka digunakanlah kesempatan yang masih diberi. Semoga kita tak akan menyesal di masa usia, dan jangan disia-siakan karena usia tak akan kembali. Nah, ini kan juga ada syair yang juga sangat terkenal. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya perkara yang lain, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Ini juga ditulis oleh lagunya Rehan. Nah, untuk bisa memiliki satu komitmen dan konsistensi seperti itu tuh gimana, Ustaz? Karena
sebetulnya kan keimanan itu ya pasang surut gitu kan. Nah untuk bisa gaspol ya ya. Jadi selalu teringat dan selalu bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki ini bagaimana kiatnya. Mohon ada satu semacam kiat yang bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengingat masa muda-muda kita, kadang-kadang banyak amal-amal sholat yang kita abaikan ya. Muda loh, masa muda loh ya. Semua perkara muda loh. Gitu kan? Tapi setelah kita ini merasa sudah umur tua seperti sekarang ini ya, di mana Allah sudah tidak menerima uzur. Allah sudah tidak menerima uzur kalau kita sudah tua seperti ini ya. Hadisnya sahih, kalau manusia itu sudah usia 60 tahun, maka Allah tidak lagi menerima uzur untuk beramal. Artinya apa? Bahwa seseorang yang sudah diberi umur 60 itu harusnya bersyukur, berbahagia kalau Allah selalu menerima berharap amal solehnya itu. Pensiunan kita sudah di atas 60 tahun harus menikmati hari tua dengan amal soleh baik, sehingga hadis tadi itu 15 kebetulan yang berat itu betul-betul dapat dihayati. Kebaikan orang kalau kita berdoa tuh habis doa sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mengandung 4 perkara. Yang pertama, bagaimana kalau kita bahagia dunia akhirat itu selalu memakan apa-apa itu halal thayyibah, rezeki yang halal thayyibah. Ya, itu yang pertama standarnya. Yang kedua standarnya kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, yang pertama adalah halal. Yang kedua qanaah. Bagaimana kita bisa hidup bisa qanaah? Apa itu qanaah ibu? Apa qanaah? Hidup apa qanaah apa ini? Merasa cukup, enggak berlebihan, biasa berlebihan. Atau ada bisa makan sayur lodeh, lauk tempe, alhamdulillah. Jangan mantu, itu sudah qanaah, itu mantu. Karena orang sudah terlalu kaya itu ngomongnya gini, kita mau makan Prabu, nah itu kita mau dari mana? Kentucky, dari Rio, mana? Itu orang yang kaya. Tapi yang hidup orang asal kita makan apa adanya yang ibu belajar saja. Itu orang itu membantu. Yang ketiga standarnya adalah taufiqul ta'at. Allah berikan pertolongan kita untuk selalu ta'at. Ta'at dalam ibadah, ta'at dalam sholat kegiatan kita, resa kita, sikap kita itu namanya taufiqul ta'at. Ya. Itu pertolongan Allah. Kalau nggak pertolongan Allah nggak bisa kita ta'at betul. Dan yang keempat yang terakhir, ini puncaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puncaknya adalah halallah ta'at, menikmati ta'at. Itu enak sekali. Orang yang biasa sholat jamaah di masjid, biasa sholat suruh, sholat duha, baca Quran, rasanya kalau hari itu kosong, dia itu nyesal. Itu berarti dia menikmati Allah ta'at. Tapi orang yang biasa menikmati ketaatan Allah ta'at, begitu sholat rampung, salamkan lagi kelepat. Nah, betul nggak? Ada nggak baik itu? Apa? Dansa apa? Gitu ya, bisa itu mana kiri, sebelah Kumlas. sampai luar apa? Rokok, HP, apa? Ini berarti belum bisa mati halawah ta'at. Ya, kita bisa berkata masing diri kita masing-masing. Kita merasakan keadaan dengan majelis seperti ini, dengan nasi seperti ini, bagus sekali ini. Ya. Kalau kita merasa nikmat, merasa kangen, merasa ini selalu katakan ini yang disebut Allah berikan halawah ta'at pada kita semuanya. Ya, dari itu kita berharga iman, takwa, hati, jiwa kita
kita tahankan agar kita selalu bisa menikmati ketaatan itu bersama-sama. Oke, kayak itu juga ada manfaatnya. Yang ini sudah setengah ada. Kita tutup Pak Ustadz nanti silakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama sudah buka puasa Senin. Kali lagi semua banyak dia. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Haji Muhammad Asidik mengenai hidup ini hanya 3 hari, kemarin, hari ini dan esok. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.